Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Apa itu bencana alam? Ada yang tahu? Betul, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan salah satu contoh kejadian bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbang makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, teks tersebut merupakan salah satu kejadian bencana alam. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan macam-macam bencana alam. Yang pertama ada banjir. Apakah kalian tahu apa itu banjir? Apakah di daerah kalian pernah terjadi banjir? Pada saat hujan dapat turun dengan sangat deras. Jumlah air hujan menjadi sangat banyak. Akibatnya saluran-saluran air tidak dapat menampung air yang berlebih dan air meluap menggenangi daratan. Peristiwa meluap, menggenang dan mengalirnya air ke darat inilah yang disebut dengan banjir. Lalu, apa penyebabnya bisa terjadi banjir? Yang pertama, ada penyebab alamiah. Penyebab alamiah merupakan penyebab alam yang sudah seharusnya terjadi. Peristiwa alam tidak dapat dihindari. Lalu, yang kedua, disebabkan karena ulah manusia. Contohnya, karena penebangan pohon sembarangan yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan erosi. Erosi tanah mengakibatkan rendahnya daya serap tanah. Lalu yang kedua, membuang sampah sembarangan. Apabila hujan turun, sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air. Akibatnya, aliran air terhambat, meluap, dan terjadilah banjir. Tetapi, banjir dapat dicegah dengan melakukan cara seperti membuat sumur resapan. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat untuk menampung air hujan. Air hujan juga akan diserap oleh tanah dalam sumur resapan. Lalu, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana sekarang sudah mengerti kan apa itu banjir, penyebab banjir, dan cara mencegah banjir? Kita lanjut ya. Yang kedua, ada tanah longsor. Pada saat longsor, tanah di lereng meluncur ke bawah dalam jumlah banyak. Longsoran tanah akan menimbun rumah-rumah, pohon, ternak, lahan pertanian, bahkan manusia yang ada di bagian bawah. Tanah longsor dapat terjadi karena banyak hal, diantaranya karena yang pertama karena erosi tanah. Erosi tanah adalah pengkikisan permukaan tanah. Aliran air hujan dan aliran angin dapat menyebabkan tanah terkikis. Pengkikisan tanah akan terjadi apabila permukaan tanah halus. Selain itu, curamnya kemiringan tanah dan jenis tanah yang gembur juga akan mempermudah terjadinya pengkikisan. Lalu, yang kedua, karena hujan lebat. Selain ancaman banjir, hujan lebat juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Ketika hujan, air hujan diserap oleh tanah. Apabila kondisi tanah baik, air dapat diserap dan ditahan oleh tanah. Akan tetapi, tanah yang mengalami erosi tidak memiliki kekuatan menahan air dan tidak mampu memuat banyak air. Tanah yang tererosi akan menjadi lembek dan mudah runtuh karena terbebani air yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya, karena beban berlebih, longsor juga dapat terjadi apabila beban berlebih di atas bukit atau lereng. Bangunan dan jalan yang dibangun di atas bukit akan membebani tanah di lereng bukit. Beban di atas bukit akan mendorong ke bawah, apalagi jalan-jalan di atas bukit sering dilewati oleh kendaraan berat. Hal ini akan menyebabkan penurunan tanah dan memicu terjadinya longsor. Lalu yang terakhir, karena getaran. Getaran dapat menyebabkan tanah berguncang. Guncangan di daerah berlereng curam dapat menyebabkan longsor. Getaran dapat berasal dari mesin, kendaraan, dan gempa bumi. Nah, segitu saja tentang tanah longsor. Kita lanjut ke macam-macam bencana alam yang lain ya. Selanjutnya ada gunung meletus. Penyebab gunung meletus disebabkan adanya pergerakan magma di dalam perut gunung. Pergerakan magma di dalam perut gunung disebut intrusi. Pergerakan magma hingga keluar dari kawah disebut ekstrusi atau erupsi. Magma dapat naik ke permukaan karena adanya tekanan gas panas di dalam perut gunung. Magma naik melalui celah yang ada, baik melalui kawah pusat maupun celah lainnya. Tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus sangat berkaitan dengan suhu udara. Suhu udara di sekitar gunung akan meningkat dan menimbulkan hawa panas. Panas yang ditimbulkan oleh magma yang akan keluar juga meningkatkan suhu tanah di sekitar gunung. Hal ini menyebabkan suhu mata air ikut meningkat. Mata air akan terasa hangat atau panas. Bahkan mata air dapat mengering karena menguap. Lalu suhu udara dan suhu tanah yang meningkat akan menyebabkan tanaman menjadi kepanasan. Akibatnya tanaman pun menjadi layu, kering, dan mati. Ketika gunung akan meletus, pergerakan magma di dalam perut gunung semakin kuat. Pergerakan tersebut menimbulkan suara gemuruh di dalam perut gunung. Suara gemuruh tersebut terdengar sehingga sangat keras hingga beberapa kilometer. Gunung meletus tidak dapat dicegah. Hal ini karena pergerakan magma di dalam perut gunung terjadi secara alami. Artinya, pergerakan magma tidak dapat diatur, dipengaruhi, atau direkayasa oleh manusia. Ada persiapan yang dilakukan untuk menghindari gunung meletus, bisa dengan cara membangun tempat pengungsian yang aman. Tempat pengungsian yang aman dibangun di wilayah yang tidak terjangkau oleh letusan gunung yang membahayakan. Wilayah tersebut dinamakan zona aman. Zona aman tiap-tiap letusan gunung berbeda-beda. Ada yang berjarak 5 km, 10 km, 15 km, bahkan 20 km. Apabila tanda-tanda gunung meletus sudah terjadi, penduduk di sekitar kawasan gunung harus segera melakukan evakuasi. Letusan magma yang keluar tidak hanya berbentuk lahan, tetapi juga gas beracun, lontaran batu, dan hujan abu. Lalu, macam-macam bencana selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran gempa bumi merupakan getaran bergelombang yang terjadi pada lapisan kulit bumi. Kekuatan gelombang gempa bumi ada yang lemah dan ada yang sangat kencang. Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Gempa karena jatuhnya benda luar angkasa ke bumi. 2. Gempa karena runtuhan. Yang ketiga, gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Dan yang terakhir, gempa karena aktivitas gunung api. Penyebab gempa di Indonesia secara umum adalah karena pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung api. Kita dapat menghindari gempa bumi dengan cara-cara berikut. Ketika kita sedang berada di dalam kendaraan saat gempa terjadi, kendaraan harus segera diberhentikan. Keluarlah dari mobil dan carilah tempat yang aman untuk berlindung. Lalu, ketika kita berada di dalam rumah atau gedung dan tiba-tiba terjadi gempa, segera lindungi diri, terutama bagian kepala. Gempa dapat menyebabkan benda-benda di atas berjatuhan atau runtuh. Lindungi kepala dengan bantal, buku, tas, atau apapun. Lalu masuklah ke kolong yang bagian atasnya kuat seperti tempat tidur dan meja kayu.
Lalu bencana alam yang selanjutnya adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Salah satu contoh pergerakan di dasar laut adalah gempa bumi di dasar laut. Gelombang tsunami berukuran sangat panjang dan tinggi. Tinggi gelombang tsunami seperti membentuk dinding air raksasa. Ketinggian gelombang tsunami di tengah laut berbeda dengan di pantai. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter sampai beberapa meter saja. Akan tetapi, ketika mencapai pantai, ketinggian gelombang tsunami semakin tinggi hingga mencapai puluhan meter. Gelombang tsunami dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tsunami disebabkan karena terjadi gempa di dasar laut. Kedua, tsunami disebabkan karena longsor di laut. Yang ketiga, tsunami disebabkan karena letusan gunung berapi. Tsunami merupakan bencana alam yang dahsyat. Kekuatan gelombangnya dapat masuk ke daratan hingga beberapa kilometer. Setelah itu, gelombang awan akan kembali ke laut sambil menyeret apapun yang ada di darat. Bencana tsunami sering menyapu bersih kehidupan di suatu pulau. Kita tidak dapat mencegah terjadinya tsunami, akan tetapi kita dapat melakukan usaha antisipasi untuk mengurangi dampak tsunami. Pertama, kita harus mengetahui penyebab terjadinya tsunami. Salah satu penyebabnya adalah gempa bumi. Apabila terjadi gempa besar, kita harus segera mencari informasi tentang besaran skala gempa. Gempa bumi adalah pemicu tsunami berkekuatan sekurang-kurangnya 7 skala Richter. Apabila setelah gempa air laut tiba-tiba surut sampai terlihat dasar lautnya, itulah tanda tsunami akan datang. Kita harus menuju ke tempat yang tinggi seperti perbukitan dan gunung. Apabila sudah ada peringatan akan terjadinya tsunami, kapal-kapal yang berada di pelabuhan harus segera berlayar ke tengah laut. Hal ini agar kapal dan perahu tidak lepas dari tambatan, terbalik atau hilang terbawa arus tsunami saat sampai ke pelabuhan atau pantai. Nah, tidak terasa nih materi dari Bapak sudah selesai. Sekarang kalian sudah tahu apa itu bencana alam, macam-macam bencana alam, dan cara pencegahannya. Sekian materi dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah kata. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.